Pak Uti, ada Pak Jujanto, Pak Muhammad, dan juga mahasiswa kita, Mas Balu. Pak. Oke. Ohayo gozaimasu. Genki desu ka, Bin? Genki desu. Apa sih artinya? Minasan wa genki desu ka? Oke. Apa kabar semuanya, itu artinya. Ya, sehat. Oke, Bin. Kami ucapkan yang semuanya ya. Selamat ulang tahun, Bin. Ya, sukses selalu. Makasih, Pak. Nah, kami dari Abang Putra mengucapkan selamat tahun, semoga sukses di sana, dan semoga sehat, tambah sukses ya. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga ya ke depan ya. Bin, di depan kita tadi ada Mas Balu, ya Mas tahun ajaran 2020. Mungkin kami minta mungkin pengalaman Robin selama kuliah, ya. Kemudian kalau di Jepang itu gimana sih, Bin, supaya bisa kerja di Jepang gitu ya? Mungkin triknya mungkin itu saja. Nanti karena Robin kan tidak bisa banyak waktunya, saya persilakan pada Robin langsung saja. Nanti kalau boleh ada mahasiswa nih mau bertanya, Bin ya, terima kasih juga. Minasan konnichiwa. Saya ke Jepang itu 2017, itu di bulan 10 ya. Awalnya saya ke Jepang itu sekolah bahasa Jepang ya, namanya Nihongo Gakko. Itu semua orang bisa, tergantung jalur yang saya ambil itu sekolah bahasa Jepangnya dulu, karena di Jepang itu setiap orang mau kuliah atau mau bekerja itu harus ada basic bahasa Jepang. Di Indonesia bisa belajar saya langsung ke Jepangnya gitu. Cuman diawali dari LPK juga sih, di kayak lembaga pembelajaran di Indonesia. Waktu saya di Jakarta. Nah, itu 2 tahun ya saya jalani. Nah, setelah dari Nihongo Gakko, sekolah bahasa Jepang ini, itu stepnya itu sebenarnya ke setara D3 di Jepang gitu. Tapi lebih ke juruan, ya juruan bisnis, perhotelan, sejenis SMK lah kalau di Indonesia. Cuman itu kita sudah gabung belajarnya dengan orang Jepang. Itu ada 2, setelah dari bahasa Jepang itu ada 2. Nihongo Gakko, Semongakko, itu sama Daigaku atau kuliahnya gitu. Nah, kalau Semongakko ini 2 tahun, itu kita udah bisa bekerja. Dan kalau kuliahnya 4 tahun. Dan waktu itu saya tidak melanjutkan ke Semongakko yang 2 tahun ini karena terkendala biaya ya. Biaya di sini itu rata-rata untuk setahunnya itu Semongakko 100 jutaan ya. Nah, saya putar otak, saya ingat, saya punya ijazah D3 Amigma Putra gitu kan. Nah, kebetulan ada informasi basic D3 itu dan manajemen informatika, lebih ke informatika gitu, teknik gitu, ternyata bisa untuk bisa kerja gitu. Cuman ya melalui ada yang channel kita untuk menguruskannya gitu ya. Waktu itu saya diuruskan LPK saya itu yang di Indonesia dan dibantu sama yang di Jepang gitu. Nah, terakhir, dan saya bekerja sekarang ini di Union Paint itu di Jepang, cabangnya ada 2 ya, di Ibaraki dan di Shibakeng ya kalau di Jepang. Nah, kebetulan perusahaan saya ini ada cabangnya yang di Propan Raya namanya, di Tangerang pabriknya. Itu produknya yang Union, produk-produk warna, cat warna ya, Union Paint itu. Nah, jadi saya bekerja di tempat saya sekarang ini, itu mengandalkan ijazah D3 saya tadi. Jadi semua diurus sedemikian. Saya dari Amigma Putra itu ditranslate semua dalam bahasa Jepang. Kebetulan basic saya bisa
saya ini saya kan lebih ke fokus ke kimia kan, kimia. Jadi saya mencek namanya itu ruangan saya itu di inspeksi ya, Kensa. Nama bahasa Jepangnya Kensa. Inspeksi gitu. Nah, ya susah senang lah. Ya, saya beruntung juga. Wah, ternyata bisa. Ijazah dari Amik Mahaputra ini udah sampai ke Jepang gitu. Saya lupa bawa itunya file translate yang telah ditranslatekan ke bahasa Jepang. Cuman ya itu tadi untuk adik-adik semua yang telah masuk ke Amik Mahaputra, dimanapun kuliah, mau sebagus apapun kampusnya, tapi kalau tidak didasari dengan semangat yang kuat, ya nol besar gitu. Ya bagi adik-adik juga yang telah masuk ke Amik Mahaputra, pilihan yang bagus ya, karena saya di Amik Mahaputra itu, saya merasa dari Amik Mahaputra lah saya bisa jadi sekarang, dalam artian saya dulu pemalu gitu. Saya dulu nggak berani bicara di depan umum gitu. Tapi saya aktif di kampus, organisasi badan eksekutif ya, mahasiswa BEM-nya. Saya menjabat waktu itu 1 tahun di Amik Mahaputra itu sebagai wakil. Ya, adalah pegangan saya dari Amik gitu. Itu ya si pengalamannya. Ya kalau untuk sekarang gaji saya itu per bulannya itu kalau di Jepang kan dihitungnya per jam gitu. Tapi kalau kita globalkan itu 20 juta ya kotor sebulan. 20 juta. Berapa Bib? Ya. Berapa tadi Bib? 20 juta rupiah kalau kan ke itu belum lagi kita memanage waktu kita, misalnya ketika libur Sabtu, saya kan perusahaannya libur Sabtu. Nah, jadi saya manfaatin kerja di tempat lain. Karena di Jepang itu bisa part-time ya. Kita ada perusahaan nih, tapi bisa part-time juga di luar. Ya, kita bisa ngumpulin lah 25-30 juta lah sebulan. Ya. Mantap ya, udah sukses sekarang ya. Sampai dapat gaji utamanya. Apa ya kita ngobrol itu ya, Mama Ratu ya. Belum keluar ya. 20 juta ya, sukses. Jadi memang benar-benar saya nggak ada saya karang-karang. Memang kamu ditanya sama pengacaranya itu, saya itu orang Jepang, kamu tamatan apa? D3. Oh, mana ijazahnya? Saya tunjukin ijazah Amik Mahaputra. Ternyata ini akan kita translatekan dulu ke bahasa Jepang. Cuman inilah nanti modal kamu, karena ada berbau-bau komputer kan. Daftar nilai saya juga, di situ transkrip nilai saya juga saya serahin semua. Nah, mereka lah yang ngurus. Ya, itu cara saya gitu. Banyak cara untuk bisa ke Jepang, banyak cara yang ditunjukkan untuk bisa ke Jepang ya. Bisa dari magang, ya jalur saya ini, awalnya jalur saya ini termasuk yang ekstrim lah gitu. Saya nggak ada orang tua, nggak ada modal keluar uang ya untuk saya ke Jepang. Murni saya memang biaya sendiri. Cuman ya karena semangat saya ya bisa seperti sekarang ini gitu. Semangat Robin ya. Kami pun cuman juga ya sekitar kali wah Robin udah sampai di Jepang, mantap sukses. Ya kami sangat salut, bangga. Di Robin ini adalah salah satunya alumni yang kami banggakan lebih dari Amik Mahaputra. Kami salut. Cuman sebagai sekedar informasi buat adik-adik yang sedang memulai ini jenjang awal dia untuk berkarir kan. Informasi di Jepang itu sangat membutuhkan programmer loh, desainer, karena di Jepang ini digitalnya terbuka kan, udah luas gitu. Programmer itu sangat dibutuhkan. Rata-rata di Jepang itu orang-orang IT itu banyak loh orang Indonesia. Contohnya dia selesai di Indonesia nih kuliah, contohnya keluar dari Amik Mahaputra. Apa yang dia tonjolkan, dia bisa perdalam,
bisa dia cari-cari. Kayak ada teman saya itu dia cari-cari informasi di Indonesia. Dia dari kampus lain ya. Cuman sama kayak Amik Mahaputra juga, programmer gitu, IT gitu. Dia cari-cari perusahaan yang mencari dia, mencari seorang IT di internet. Ternyata jebol. Dia wawancara gitu. Ya jangan takut dengan bahasa Jepang. Bahasa Inggris juga bisa. Ya tergantung perusahaannya gitu ya. Oke. Iya gitu. Jadi memang alhamdulillah berarti nggak salah nih ya, nanti memang banyak lah peluang untuk nggak salah. Aliran IT, Terima kasih. Ya. Oke, di Jepangnya di mana kotanya pasnya? Di kota Jepangnya atau di mana ya? Waktu saya sekolah bahasa Jepang itu saya di Shinjuku di Tokyo. Kemudian setelah bekerja ini saya itu namanya Chibakeng ya, Chibakeng Nodashi Nanakodai. Itu Chiba ini ada dua, Chiba yang sering ada taifu itu tahu kan apa? Yang dulu angin topan itu dekat Disneyland ya. Saya nggak di situnya. Saya yang dekat Saitama yang atas. Chiba lah namanya. Kita bahasa bahasa Cina lah ya. Oke, mungkin boleh lebih tadi mungkin belum sapa, coba sapa dulu adik-adik kita masuk kita. Mungkin silakan ada sini ada Pak Sujanto, ada Pak Maman, ada Pak Ude juga. Silakan Bin. Jadi sama amiku matora kyampasu no tame watashi wa anata seiko o inotte. Pak, tunggu dulu Pak. Atau seiko shitagakusa o umedasu desyo. Kira-kira kan ini tuh untuk Amik ya. Untuk Amik Mahaputra, semoga semakin sukses. Semoga melahirkan sarjana-sarjana yang sukses gitu. Kurang lebih artinya seperti itu. Atau ada Bi mau ngomong sama siapa? Pak Yanto ada, Pak Muhammad ada, Pak Uti ada. Ya buat dosen-dosen saya, terima kasih buat ilmunya selama ini. Gak sia-sia ya saya kuliah di kampus Amik Mahaputra karena saya nggak boleh munafik karena saya bisa bekerja di Jepang ya karena ijazah dari Amik Mahaputra. Mungkin kalau saya tidak ada background dari sarjana D3 Amik Mahaputra dan basicnya komputer, saya mungkin sekarang saya sudah menarik Gojek kali di Indonesia ya. Ya, ternyata berkat Amik Mahaputra saya bisa mengandalkan itu gitu. Oke, mungkin kita kembalikan kepada adik-adik ini. Mungkin ada yang mau bertanya gitu ya. Bagaimana di Jepang gitu ya. Nah, boleh. Ada yang jawab Bin, jadi sekarang ada yang mau jawab di Jepang. Jam berapa sekarang Bin di Jepang Bin? Sekarang di Jepang jam 12.33. Oh, 3 berarti masih ada waktu sekitar 48 berapa ya untuk istirahat ya. Jam 1 mulai ya. Mulainya jam 1, cuman saya harus jalan mungkin jam 12.40. Soalnya naik sepeda kan. Iya, Pak. Kak Robin. Konnichiwa, Robin Senpai. Konnichiwa. Nama Diodes. Pertanyaan saya kepada kakak, berapakah biaya hidup kakak di Jepang selama sebulannya? Lalu yang keduanya, tadi kata kakak peluang untuk jadi programmer di Jepang besar. Lalu saya harus mencari informasi itu di Jepang langsung atau di website atau di mana? Sekian dari saya. Ya, pertanyaan pertama tadi apa ya?
Biaya hidup di sana berapa? Oke, biaya hidup di Jepang tuh biaya hidup satu bulan itu berapa? Mungkin ongkos ke sana tuh boleh lah. Kalau ke sana ke Jepang kan, atau saya mau ke sana juga nanti. Kemudian yang pertama Bin ya. Yang kedua tadi apabila mau cari informasi Bin di sana atau kalian ini mau kerja di sana, ID ya, informasi yang bisa didapat apakah melalui website atau informasi dari pemerintah lainnya, mungkin boleh saya tanya Bin. Ya, makasih buat pertanyaannya. Jadi kalau di Jepang biaya hidup itu tergantung dulu. Pertanyaannya, kamu seorang apa? Pelajar kah? Pekerja kah? Atau berumah tangga? Nah, kalau kita pukul rata seorang pelajar, itu rata-rata kosnya itu ada yang dari sekolah, itu biayanya lebih rendah. Ada yang biaya sendiri, kalau di orang kaya gitu ya. Kalau saya dulu waktu kos itu biayanya rata-rata 2 juta ya, kita kurskan ke Indonesia aja 2.500.000 sebulan. Itu belum air, belum listrik. Ya, kita pukul rata 6 juta rupiah untuk per bulan. Uangnya dari mana? Di kampus di Jepang ini untuk yang pelajar itu ada istilah kita bisa bekerja gitu. Kita di Jepang itu diizinkan buat bekerja selama 28 jam seminggu. Nah, dari situlah kita untuk memutar biaya hidup kita di Jepang gitu. Sambil kita bisa menabung gitu. Namanya arubaito ya, part time. Nah, kalau seorang pekerja, nah dilihat dari gaji. Kalau gaji kamu di atas 200.000 yen atau itu 25 juta, itu biasanya kena pajak penghasilan. Untuk biaya tergantung juga lagi kos. Misalnya ada kos yang disediain perusahaan, ada subsidinya gitu. Ada yang biaya sendiri. Kebetulan saya biaya sendiri, itu biaya kos saya itu sebulan 3 juta. Biaya ongkos-ongkos saya, biaya tak terduga itu 2 juta. Biaya makan saya 3 juta. Tapi balance dengan gaji yang saya terima gitu. Intinya saya bisa menyimpan dari 25 juta tadi, saya bisa menyimpan 5-7 juta di Indonesia. Mantap. Sebulan. Oke. Itu kebetulan saya orang yang hemat ya. Tapi saya sering karaoke itu di Facebook. Oh itu. Nah itu kebetulan saya itu perusahaan part time saya ya. Setiap hari Sabtu kan perusahaan saya libur, jadi saya ada kerja di perusahaan teman. Jadi kadang-kadang saya diundang gitu buat makan bareng gitu, karena saya arbaitonya di situ part time-nya. Di sana saya lihat mau banyak juga ya orang Indonesia ya. Kayak mahasiswa. Ya. Kalau mahasiswa sana tuh jangan takut lah gitu ya. Banyak sekali, ada yang beasiswa. Kadang-kadang kita ada perkumpulan. Oh, kuliah di mana? Oh, kuliah di Waseda University. Oh, di Tokyo University. Wah, hebat-hebat lah orang Indonesia. Oke, pertanyaan kedua, Bin. Untuk mendapatkan informasi, Bin, diberitahu ini gitu kan, atau anak saya gitu kan, mau ke sana gitu ya, di bidang IT, Bin, kemudian desain, ya, informasi ini gampang, Bin, apa di website atau pemerintahan yang terdepan, gitu kan, nah itu bisa di Ya, melalui teman bisa, karena rata-rata ya melalui teman bisa, website bisa, karena sekarang juga website banyak yang ini kan keasliannya diragukan gitu. Cuman rata-rata ya mereka yang melek teknologi, rata-rata ya mereka tahu membedakan mana yang, intinya ke website sih, cari perusahaan-perusahaan di searching gitu, perusahaan-perusahaan apa yang ada di Jepang gitu. Kebetulan perusahaan saya ini bergerak di bidang kimia ya, kayak cairan-cairan kimia. Kalau untuk programmer itu, cuman kemarin ada saya punya teman, dia dari Indonesia itu IT ke Jepang. Cuman saya nggak terlalu, rumahnya karena jauh, ketemunya cuman di saat kerja malam ya, part time saya, kerja malam juga ada. Intinya buat adik-adik yang mau mencari ya, website sih bisa, melalui teman sih lebih real ya, karena banyak juga orang-orang di Indonesia sana tahu ada orang di Jepang, ada temannya di Jepang, atau dilihat di Facebook, oh ada orang Jepang nih, orang Indonesia kerja di Jepang atau kerja sekolah di Jepang. Biasanya mereka sih cari-cari informasinya melalui kayak kita di sini gitu.
Tapi ada juga yang melalui kampus ke kampus, kayak pertukaran pelajar banyak sekarang di sini. Oke, Yap. berarti bisa website ya, mungkin nanti kita bisa minta diri lah, ya informasi di ada informasi kita beli yang benar. Iya, kalau Jepang Pak, Gimana ya, ya? programmer-programmernya banyakkan dari luar lah kalau Jepang, Amerika apa. Jarang dari mereka sendiri ya. Ini mereka banyak robotik ya? Gimana Pak? Robotik ya, mereka banyak robot ya, robotik ya. Gimana? Banyak robotik ya, robotik ya. Oh banyak sekali Pak. Banyak. Oke. Ya mungkin nanti untuk masuk kita mungkin bisa lah bantu ini ya, misalnya dapat informasi atau yang di sana mungkin bisa lebih bantu. Saya juga pengen berbagi pengalaman kan, karena saya termasuk yang senang aja gitu berbagi. Oh Jepang ini loh, kayak gini loh, kebersihannya seperti ini loh. Karena saya berjuang dari nol di Jepang, betul-betul dari nol. Saya habis ratusan juta mungkin ya, kalau di total ke Jepang itu biaya, itu jalur saya ya habis ratusan juta. Tapi banyak jalur yang ada yang melalui magang, ada yang melalui tukaran pelajar, beasiswa, atau dia mendaftar kerja dari Indonesia dipanggil ke Jepang, gitu banyak sekali ke Jepang. Karena Jepang tidak menutup orang-orang yang mau ke Jepang. Tapi apa yang kamu akan beri ke negara saya? Mereka lebih ke situ sih. Oh gitu ya, betul ya. Iya. Jadi, bisa jawabannya, bisa oke ya? Oke. Mantap ya. Ada lagi? Intinya, Nah, ya intinya semangat lah ya kan. Iya. Gaji saya ya itu tadi bisa nyimpan 5 sampai 7 juta ya. Itu gaji di Indonesia ya gimana ya kan? Ya. Kami aja itu Bin, mau 5 aja tuh berat Bin. Ya, Boleh itu Wati tuh. Bu ada Wati nih, boleh salam Wati. Ya buat Bu Wati semangat terus buat kampus, buat pokoknya buat dosen-dosen semua lah tanpa terkecuali semangat buat mendidik. Saya juga ngikutin kampus kita juga kadang-kadang lagi ngupload sesuatu, saya lihat oh sudah sampai sini perkembangannya, ya saya ikut senang lah, ikut bangga. Semoga lahir programmer-programmer yang mendunia ya kan. Amin. Teman-teman saya juga banyak yang jago-jago. Oke. Cukup Bin. Oke, sepertinya sudah Ya Pak. Ya, ada mungkin Ben untuk lain kali atau tiap tahun mungkin boleh lagi ke Ben silaturahmi. Ya buat adik-adik yang mau nanya-nanya ya tanya lewat Facebook saya, bisa saya bantu nanti. Oke. Makasih banyak Ben ya. Saya setia. Semoga ya nanti adik-adik ini bisa semangat juga ya. Semangat ya semuanya ya. Semangat ya. Jangan yang katanya dulu seperti ini kan dia itu pendiam juga gitu. Cuma dia aktif band ya, dia aktif di band, dia aktif di band. Jadi perusahaan saya ini Pak Union nih, Union ya. Union, mantap. Iya. Ini Oke Ben ya. Oke, kita kasih tepuk tangan ya aplaus buat tangannya. Makasih Pak. Yuk, sampai jumpa. Semoga saya doakan, kami doakan semoga sehat selalu di sana, tambah sukses dan hubungan silaturahmi kita bisa berkelanjutan terus ya. Oke, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bin. Konnichiwa. Siang. Hai.